Jaga Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. 11. Pria di Indonesia menggebu-gebu. Jika seorang wanita berkewarganegaraan asing hanya bekerja sebagai seorang kurir yang bertanggung jawab untuk mengantar dan mengirim paket, itu sama saja dengan menyia-nyiakan bakatnya. Berdasarkan pesona yang mereka miliki, akan sangat mudah bagi mereka untuk membuat para pelanggan membeli produk yang mereka promosikan. Menurut data besar, Best Express mengetahui kondisi personal setiap pelanggan yang memesan jasa pengiriman dan akan merekomendasikan produk yang sesuai pada mereka. Secara umum, pelanggan pria akan direkomendasikan tempat gym. Sementara, pelanggan wanita direkomendasikan produk kecantikan dan perawatan kulit dari negara mereka, yaitu Jepang. Tempat gym serta produk kecantikan dan perawatan kulit ini juga memiliki kerjasama yang erat dengan Best Express. Selain itu, mereka juga sudah diberi uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Beberapa orang mungkin berpikir akan ada masalah komunikasi yang terjadi antara gadis Jepang dengan pelanggan Indonesia, sehingga akan sulit bagi mereka untuk mempromosikan produk. Lagi pula, gadis-gadis muda dari Jepang ini baru 1 bulan berada di Indonesia. Bahkan, jika mereka belajar bahasa Indonesia 24 jam sehari, mereka tidak akan mungkin langsung mahir. Akan tetapi, di zaman sekarang, hal-hal seperti ini sudah bukan masalah lagi. Cukup unduh aplikasi terjemahan online di ponsel. Hanya dengan berbicara bahasa Jepang pada ponsel, aplikasi akan secara otomatis menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Demikian pula, ketika berbicara dalam bahasa Indonesia, aplikasi akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang dan membacakannya. Tidak hanya bahasa Jepang, aplikasi tersebut juga bisa menerjemahkan ke dalam bahasa apapun. Pria otaku ini menghabiskan 8 juta untuk mendaftar kartu keanggotaan tahunan tanpa ragu-ragu. Gadis Jepang ini menghasilkan beberapa rupiah sebagai kurir pengantar paket, tetapi menghasilkan 1 juta dengan menjual kartu keanggotaan tahunan tempat gym. Terima kasih. Semoga Anda sehat-sehat dan bahagia selalu. Gadis Jepang ini pun kembali membungkuk 90 derajat dengan penuh semangat dan berterima kasih pada si pria otaku. Pria itu juga sangat senang. Dia seorang streamer game yang menghasilkan banyak uang. Tetapi, karena dirinya seorang otaku, dia sering tidak memperhatikan penampilannya dan tidak banyak berbicara. Terkadang ketika para tipikal otaku pergi ke mall untuk membeli pakaian, penjual bahkan tidak terlalu menganggap mereka. Terkadang mereka sengaja membeli karena marah. Mana mungkin seperti saat ini. Ketika pria otaku ini membeli apa yang ditawarkan, gadis Jepang ini bahkan membungkuk 90 derajat untuk berterima kasih padanya. Gadis itu benar-benar memperlakukannya sebagai tuannya. Pelayanan gadis Jepang 10,000 kali lebih baik daripada pelayan kami di Indonesia. Otaku itu sangat bersemangat. Dia berkata pada aplikasi terjemahan yang baru saja diunduhnya, "Nona, bisakah saya membelikan Anda minuman sebelum pergi?" Aplikasi menerjemahkan ucapannya barusan ke dalam bahasa Jepang. Setelah mendengarnya, gadis Jepang itu segera mengangguk dan membungkuk lagi. "Terima kasih, Tuan, atas tawaran Anda." Dengan senang hati, pria otaku ini sangat bersemangat. Akhirnya mereka berdua saling bertukar nomor WhatsApp. Setelah itu, si otaku segera memulai siaran langsung permainan. Kemudian, dia bercerita di ruang siaran langsung yang ditonton ribuan orang. "Sinting. Aku tidak membual. Kurir Best Express ternyata seorang gadis Jepang. Barusan dia datang langsung untuk mengambil paketku. Dia terlihat sangat cantik. Bahkan agak mirip dengan Mina Fuji. Lain kali, tidak usah menggunakan secepat kilat ekspres. Cepat gunakan Best Express saja."
Pria otaku ini menjelaskan dengan semangat. Namun, saat ini semua orang yang mengikuti siaran langsung tidak begitu mempercayainya. Streamer, berapa banyak yang Best Express berikan padamu untuk mengiklankan mereka? Secepat kilat akan memberimu 3 kali lipat. Bukannya secepat lalat. Memang kurir mereka perempuan. Atau gadis Jepang. Streamer, sadarlah. Berhenti bermimpi. Bagaimanapun, hari ini ada banyak orang yang menggunakan jasa Best Express di Banten dan bertemu dengan kurir Jepang mereka. Dari 1 menjadi 10. 10 menjadi 100. Kejadian ini pun segera menjadi berita pencarian terpanas. Best Express mempekerjakan kurir Jepang. Segera setelah kejadian ini menjadi viral, semua orang di Instagram menjadi heboh. Sinting, apa benar? Bisa-bisanya mereka mempekerjakan wanita cantik dari negara asing untuk dijadikan kurir. Tanda seru. Aku akan segera memesan sekarang. Keren. 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 Bagaimana bisa Best Express memikirkan ide gila seperti ini? Hahaha. Apa ini untuk menguntungkan pria Indonesia? Tentu saja aku akan sangat mendukungnya. Apa saat ini hanya Banten yang memiliki kurir cantik dari Jepang? Aku tidak terima. Kapan di tempatku juga ada? Tanda seru. Bisakah datangkan beberapa ratus ke Jakarta? Kedepannya, aku pasti hanya akan menggunakan Best Express dan tidak akan pernah menggunakan jasa pengiriman lainnya. Petisi. Mohon agar perusahaan Best Express menugaskan gadis Jepang sampai ke Surabaya. Petik 2 petik 2 titik. Pada saat Dewan Direksi di Secepat Kilat Express turut membahas masalah ini. Di ruang konferensi, beberapa pemegang saham utama Secepat Kilat Express sedang berdiskusi. Presdir Yuangga, Best Express mengundang 1.000 wanita muda dari negara Jepang dan melatih mereka berbicara bahasa Indonesia. Selain itu, mereka juga menjalin kerja sama dengan banyak tempat gym dan salon kecantikan lokal. Gadis-gadis kelahiran tahun 95 ini datang dengan ganas. Seorang pemegang saham Secepat Kilat Express berkata dengan cemas. Sementara di sisi lain, Yuangga sangat tenang. Saya sudah mengetahui hal ini. Ini hanya tindakan untuk mengundang sensasi. Gadis-gadis kecil kelahiran tahun 95 ini tidak mungkin memahami bisnis. Terlalu mahal baginya untuk mempekerjakan 1.000 kurir seperti ini. Mereka bahkan tidak akan bisa mengurus seluruh Banten, apalagi seluruh negeri. Kata Yuangga. Jangan khawatir. Menurut saya, ini tidak akan berlangsung lama. Ketika mereka sudah tidak bisa menghambur-hamburkan uang lagi, gadis-gadis ini pasti akan langsung kembali ke Jepang, kata Yuangga lagi. 2 minggu pun berlalu dengan begitu saja. Semakin banyak orang tahu bahwa Best Express mempekerjakan gadis Jepang sebagai kurir. Hampir semua pria di Banten menggunakan jasa pengiriman Best Express dan tidak ada yang menggunakan Secepat Kilat atau jasa pengiriman lainnya. Tentu saja, tidak ada alasan lain selain hanya untuk bisa berbicara beberapa patah kata dengan gadis Jepang. Tiba-tiba, suatu hari sebuah berita menjadi viral. Seorang streamer game dan kurir Jepang Best Express menikah. Si pria otaku menikah dengan begitu cepat dengan kurir Jepang yang baru dikenalnya dalam 2 minggu. Streamer game ini cukup populer sehingga berita pernikahannya segera menyebar ke internet melalui siaran langsung. Sinting. Si streamer ini benar-benar bahagia. Bagaimana bisa dia dengan begitu mudah menikahi seorang gadis Jepang? Aku sangat iri hingga ingin mencekik mereka berdua. Aku tahu streamer ini. Dia streamer Mobile Legends. Setidaknya dia bisa mendapatkan 20-40 juta dalam sebulan. Dia bahkan sama sekali tidak mampu membeli rumah di Banten. Meski tanpa rumah, si gadis Jepang ini mau menikah dengannya begitu saja. Apa kamu pikir gadis Jepang seperti wanita Indonesia yang kebanyakan tidak mau menikah jika tidak punya rumah?
Gadis-gadis Jepang itu bahkan tidak memedulikan tentang rumah. Oke. Dengar-dengar. Streamer itu menyebutkan saat siaran langsung bahwa gadis Jepang itu memutuskan untuk bersamanya setelah dia menghabiskan 8 juta untuk kartu keanggotaan gym. Sinting. Yang benar saja. 8 juta bisa membuatnya mendapatkan gadis Jepang. Kalau hanya 8 juta, aku juga punya. Petisi. Mohon agar perusahaan Best Express menugaskan gadis Jepang sampai ke Surabaya. Petisi kedua. Jakarta. Pria di Indonesia menggebu-gebu. Banyak dari mereka adalah ban serep dari wanita-wanita cantik. Beberapa dari mereka bahkan tidak layak menjadi ban serep dan tidak bisa mendapatkan nomor WhatsApp wanita yang mereka sukai. Tiba-tiba muncul sejumlah wanita yang lebih penurut dan cantik daripada wanita-wanita Indonesia. Mereka bahkan tidak menginginkan mahar rumah. Semua orang pun ingin memperebutkan mereka. Bahkan, wartawan CNN Indonesia sampai datang ke Banten secara langsung untuk mewawancarai perusahaan Best Express. Di kantor Wakil Presiden Direktur Perusahaan Best Express, Cynthia sedang diwawancarai oleh CNN Indonesia. Wapres Diryandra, kami lihat baru-baru ini perusahaan Anda mempekerjakan gadis-gadis dari Jepang sebagai kurir dan sudah menimbulkan pembicaraan panas warganet di seluruh negeri, terutama warganet pria. Bahkan, ada kurir yang menikah dengan orang Indonesia. Bisakah Anda memberitahukan, mengapa Anda mengundang gadis-gadis dari Jepang untuk menjadi kurir di negara kita? Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.